Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian dimanapun berada, Ghazwul Fikri, peperangan budaya, peperangan pemikiran, peperangan peradaban, bahwa peperangan itu sudah dimulai dan sedang berlangsung. Peperangan ini masuk ke dalam diri kita, ke dalam rumah tangga kita, ke dalam pergaulan kita tanpa kita rasakan. Dan kita-kita yang kalah tentunya kita sudah menjadi golongan mereka. Kita sudah samar, mana yang Islam mana bukan, aduh, campur aduk. Jadi diri kita ini bergaul dengan kebatilan, kejahiliahan, kejulumatan. Bisa-bisa nur Islam itu hilang dari kita, sedikit demi sedikit. Jadi wajar kalau Allah nanti atau sekarang menyatakan di dalam Al-Quran, kalian akan mengikuti mereka walaupun mereka masuk dalam lubang landak. Boleh katakan lubang landak kuburan maupun lubang landak binatang landak. Kemana mereka pergi kita ikuti, dan kita akan terjerumus bersama-sama dengan mereka. Seperti omongan Pelik Xiao menyatakan, iblis menganggap menilai dirinya itu lebih mulia dari Adam. Itu kan penilaian dia sendiri gitu. Ya dia heboh sendiri, dia rame sendiri. Itu menurut siapa? Iblis yang terbuat dari api itu lebih mulia? Bukan menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut Adam alaihissalam, bukan menurut kita. Itu kan menurut iblis. Dia yang rame sendiri begitu. Nah begitu juga kita di dalam Ghazwul Fikri ini, dalam peperangan pemikiran, peperangan budaya, peperangan peradaban. Perang itu sedang berlangsung di diri kita ini, di dalam rumah tangga kita ini, dalam pergaulan kita ini. Sehingga ya, iblis yang menyatakan dirinya itu lebih mulia dari Adam, dia mau mengalahkan Adam, mau memadamkan nur Allah Subhanahu wa taala, mau mengadamkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mau menegakkan iblis di sana, dajjal di sana, kedurjanaan di sana, kejulumatan di sana, kegelapan di sana, kejahiliahan itu hendak ditegakkan di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita. Tapi kita yang punya nur Islam, bahwa Allah akan menjaga nurullah ini, nur Islam ini, walaupun mereka itu hendak memadamkan, hendak mematikan nur Allah itu, walaupun mereka itu hendak menutup mulut kita, mereka tidak bisa menutup muka kita. Kita tetap menegakkan bendera nurul Allah, cahaya Allah ini, cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa apabila muslimah atau muslim menikah dengan orang kafir, dengan orang musyrik, dengan orang munafik, dengan orang Yahudi, orang Nasrani, bla bla bla, mereka itu muslimah itu atau muslim itu nanti akan dibawa oleh mereka itu ke neraka. Karena orang kafir itu, orang Yahudi itu, orang Nasrani itu, orang ateis itu, orang mulhid itu, orang munafikin itu akan membawa kalian ke neraka.
sedangkan Allah membawa ke surga. Sedangkan pasangan muslim dan muslimah itu membawa ke surga. Kata Allah, walaupun mereka itu indah, cantik, tampan, muda, gagah, perkasa, seksnya luar biasa, ekonominya, perusahaannya, harta bendanya melimpah, bla bla bla, tetap mereka itu akan membawa kalian kepada neraka. Lebih baik kita kaum muslim dan muslimah ini memilih pasangan suami istri yang muslim dan muslimah juga, yang mukmin yang mukminah juga, karena yang mukmin dan mukminah ini, yang muslim dan muslimah ini membawa ke surga, membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita dalam Ghazul Fikri ini ya akan mengalami kekalahan, karena kita tidak bisa memberi nasihat lagi kepada muslim dan muslimah, muslim mukminah. Kalau mukmin atau mukminah tentunya tidak akan tergerus oleh Ghazul Fikri ini, tidak akan kalah melawan peperangan, melawan orang-orang kafir tadi. Tapi kalau hanya sekedar muslim atau muslimah, itu barangkali masih bisa ladu dan terbawa ke lubang landak, terbawa mereka, dan akhirnya mereka itu muslim muslimah yang menikah dengan pasangan yang bukan muslim dan muslimah, artinya menikah dengan orang kafir, dengan orang musyrik, dengan orang murhid, orang ateis, orang munafik dan sebagainya. Tentunya muslimah dan muslim ini akan dibawa ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini semuanya kita jangan sesak napas, jangan sempit dada. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya urusan Allah. Kita udah maksimal berjuang sekemampuan kita, seoptimal kita. Selebihnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam peperangan manapun, termasuk Ghazul Fikri, termasuk peperangan peradaban, peperangan pemikiran, peperangan budaya ini, tentunya di sana ada kalah dan menang. Makanya kita semuanya akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika menang, kita tidak euforia berlebihan. Kemudian ketika terancam oleh kekalahan, kita pun tidak meleres, tidak stres, tidak drop, tidak apa lagi, tidak down. Kita tetap tegak, berdiri tegak, dan positive thinking, berkhususan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai good willing. Kita tetap move on, kita tetap jalan terus, berjuang terus sampai titik darah yang terakhir. Saudara-saudara sekalian, kita jeda dulu, nanti kita sambung bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.